Hei, tukang bersih, kerja yang benar. Jangan cuma makan gaji buta. Lihat tempat ini masih kotor. Dasar orang kampung, kamu pikir pantas berdiri di area atlet? Kalau kamu benar-benar hebat, buktikan. Aku tantang kamu turun ke kolam. Kalahkan aku kalau bisa. Tapi kalau kalah, sujud di kakiku. Suara peluit panjang terdengar nyaring, menggema di seluruh arena kolam renang yang begitu megah. Dari kejauhan, bendera Korea berkibar dengan gagah. Sementara bendera negara lain berdiri sejajar di sisi-sisinya. Sorak-sorai para penonton, gemuruh musik, dan cahaya kamera televisi memenuhi udara. Di sanalah, di tengah kemegahan itu, seorang pemuda Indonesia bernama Reno berdiri dengan sapu panjang di tangannya. Ia mengenakan seragam pembersih berwarna biru tua, sedikit kusam. Dengan logo kecil bertuliskan maintenance staff, wajahnya tampak lelah. Keringat bercampur air klorin menetes di pelipisnya. Ia baru saja selesai menguras air di pinggir kolam lomba, tempat yang akan digunakan untuk kejuaraan renang internasional esok hari. Sementara para atlet sibuk berlatih dan tertawa dengan pelatih mereka, Reno hanya berdiri di sudut, memastikan tak ada satupun sampah atau daun yang mengapung di permukaan. Setiap kali ia menunduk untuk membersihkan, beberapa atlet muda memandangnya dengan tatapan meremehkan. Tapi Reno tak menggubris. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali bekerja. Asal kerja halal, gumamnya pelan, aku gak malu. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan luka lama. Ia bukan hanya seorang pekerja biasa. Ia pernah mengenakan baju renang dan berdiri di podium kehormatan, mewakili Indonesia. Ia pernah mendengar lagu kebangsaan dikumandangkan karena namanya. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan yang ia simpan rapat-rapat. Siang itu, matahari mulai condong ke barat. Suara tawa dari kelompok atlet Korea mengisi udara. Di antara mereka, seorang wanita muda bernama Min Seo, perenang nasional Korea yang terkenal dengan keanggunan sekaligus kesombongannya, sedang berlatih gaya kupu-kupu di lintasan utama. Ia baru saja mencatat waktu terbaiknya, membuat pelatihnya bertepuk tangan puas. Namun saat naik dari kolam, langkahnya berhenti. Ia melihat Reno yang sedang mengepel di pinggir lintasan, dan alisnya langsung berkerut. Hei, serunya lantang, kamu tukang bersih. Reno menoleh, sedikit gugup. Iya, Nona, kamu kerja di sini atau tidur di sini? Lihat tuh lantainya, masih basah, masih kotor. Gimana orang mau jalan? Reno buru-buru mengepel lagi, menunduk tanpa berani membalas. Maaf, Nona, saya akan bersihkan lagi. Maaf, Min Seo tertawa sinis. Kata itu gak akan bikin tempat ini bersih. Jangan cuma makan gaji, kerja yang benar. Dasar pekerja kampung. Beberapa atlet lain ikut tertawa, bahkan ada yang diam-diam merekam dengan ponsel. Reno hanya diam, menahan perih di dadanya. Kata-kata pekerja kampung itu seperti pisau yang menusuk dalam. Tapi ia tahu, membalas hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saya minta maaf, Nona, ucapnya lirih. Min Seo melipat tangan di dada, lalu mendekat dengan tatapan merendahkan. Kamu tahu gak siapa aku? Reno menunduk. Aku juara nasional Korea, aku bertanding di sini, bukan buat ngeliat tempat kotor gara-gara orang sepertimu. Kalau kamu gak becus, pulang aja ke kampungmu. Hening sesaat, semua mata tertuju pada Reno. Ia hanya menatap lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati ia berkata, aku dulu juga pernah di posisi itu, Nona, di tengah sorak-sorai, di dalam kolam kebanggaan. Tapi hidup memaksaku turun, dan kini aku bersihkan tempat yang dulu jadi mimpiku. Tak ada yang tahu, di balik tangan kasarnya, tersimpan otot yang pernah ditempa bertahun-tahun dalam air. Tak ada yang sadar, di balik kerendahan hatinya, tersimpan jiwa seorang juara sejati. Sore itu, Reno menutup pekerjaannya dengan diam. Ia berjalan keluar dari arena, melewati papan besar bertuliskan International Swimming Championship Seoul Aquatic Arena. Ia berhenti sejenak, memandang kolam biru yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Air, kamu saksi bisu hidupku. Mungkin suatu hari, aku harus kembali menyelam bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menghormati diriku sendiri. Lalu ia tersenyum kecil, dan berjalan pergi sambil membawa ember dan sapu di tangannya. Pagi itu udara Seoul masih dingin, kabut tipis menutupi permukaan kolam renang besar yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi antar negara. Suara mesin penyaring air bergemuruh pelan, bercampur dengan langkah kaki para atlet yang datang berlatih. Di sudut kolam, Reno sudah datang lebih awal, sebelum matahari benar-benar muncul. Ia memegang pel, membersihkan lantai dan kaca pembatas, memastikan semuanya tampak bersih dan mengilap. Ia bekerja dengan tenang. Satu-satunya yang menemani hanyalah suara cipratan air dan aroma klorin. Namun,
ketenangan itu tak bertahan lama. Suara sepatu renang menghentak lantai, diikuti dengan suara wanita yang nyaring dan angkuh. "Kamu lagi-lagi ya, tukang bersih?" Reno menoleh pelan. Min Seo berdiri di sana dengan pakaian renang ketat berwarna biru. Rambut basahnya meneteskan air ke bahunya. Di belakangnya beberapa rekan atlet wanita ikut berdiri, menatap Reno dengan senyum mengejek. "Kamu bersihin tempat ini atau malah bikin kotor?" katanya sinis. "Lihat tuh, masih ada noda di lantai. Kamu pikir ini pasar tradisional?" Reno menunduk sopan. "Saya minta maaf, Nona, saya akan bersihkan lagi." "Kamu selalu bilang maaf, maaf, maaf. Apa cuma itu yang bisa kamu bilang? Kerja kamu cuma begitu aja, gak bisa lebih cepat." Suara tawa menggema di sekeliling kolam. Beberapa atlet pria yang baru datang ikut memperhatikan. Bahkan ada yang berbisik sambil tertawa kecil. Reno tetap diam. Ia tahu di tempat orang, ia tak punya kuasa apa-apa. Ia hanya seorang TKI yang dikontrak untuk membersihkan area, bukan untuk membantah. Min Seo melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam, penuh ejekan. "Dengar ya, kamu itu cuma pekerja, cuma tukang bersih. Jangan bertingkah seolah kamu bagian dari kami. Kamu pikir bisa menyentuh air ini? Kolam ini cuma untuk para atlet, bukan untuk orang sepertimu." Reno mengangkat pandangan. Matanya teduh tapi dalam. "Saya tidak ingin apa-apa, Nona. Saya cuma ingin bekerja dengan tenang." Min Seo mendengus keras. "Tenang. Aku jadi terganggu lihat kamu di sini. Sungguh menjijikan. Pekerja kampung berani bicara sama atlet nasional." Reno menelan ludah. Kata-kata itu menusuk hati. Tapi ia menunduk lagi, menahan diri. "Maafkan saya." Namun bukannya berhenti, Min Seo malah melangkah ke pinggir kolam, memungut ember kecil, lalu menumpahkan air di dekat kaki Reno. "Tuh, sekarang bersihin lagi. Kerja kamu belum selesai." Para atlet tertawa keras. Reno hanya berdiri diam, menatap air yang mengalir di lantai. Ia ingin marah, tapi di hatinya ada suara yang lebih tenang, suara masa lalunya. Suara pelatih lamanya, ketika ia masih menjadi perenang nasional Indonesia. "Reno, ingat, air nggak perlu marah buat menunjukkan kekuatannya. Ia cukup tenang, tapi bisa menenggelamkan siapapun yang meremehkannya." Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuatnya perlahan tersenyum kecil. Min Seo melihat senyum itu dan merasa tersinggung. Kamu senyum karena aku marahin kamu. Baiklah, kalau kamu berani, ayo tunjukkan. Kamu bilang kamu kerja di sini. Sekarang aku mau tantang kamu." Semua orang menoleh kaget. "Tantangan apa?" tanya salah satu pelatih. Min Seo tersenyum licik. "Dia kan kelihatannya senang sama kolam ini," katanya pekerja keras. "Kalau begitu, aku tantang dia berenang melawan aku besok pagi. Kalau dia bisa mengalahkanku, aku maafkan. Tapi kalau kalah..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. "Dia harus sujud di kakiku di depan semua orang." Suasana mendadak hening. Para atlet terdiam, pelatih hanya bisa menggeleng tak percaya. Semua mata kini tertuju pada Reno, seorang tukang bersih. Ditantang bertanding oleh perenang nasional Korea. "Gimana? Berani?" sindir Min Seo. "Atau kamu takut air bakal menenggelamkanmu?" Reno menatap kolam itu. Airnya berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk perlahan. "Baik, saya terima tantangan itu." Semua terkejut, bahkan Min Seo sempat kehilangan kata. Reno menatapnya dengan tenang, lalu menunduk sopan. "Tapi ingat, Nona, air tidak pernah membeda-bedakan siapa yang menyelam di dalamnya. Ia hanya menghormati siapa yang tulus." Tanpa berkata apa-apa lagi, Reno berjalan pergi dengan langkah pelan, meninggalkan suasana yang hening dan canggung. Min Seo menatap punggungnya dengan wajah kesal, tapi dalam hatinya muncul rasa penasaran. Siapa sebenarnya orang itu? Sementara Reno melangkah keluar arena, bayangan masa lalunya kembali podium, medali emas, dan sorak penonton Indonesia di kejuaraan Asia dulu. Tangannya yang kini memegang pel, dulu memegang papan start, dan besok, ia akan menyelam lagi bukan untuk pamer, tapi untuk membungkam kesombongan dengan ketenangan air. Baik, berikut cerita 3 bab 3, tantangan di hadapan semua orang. Versi narasi panjang bergaya, YouTube, penuh ketegangan, emosi, dan momen kebangkitan. Reno yang mulai menunjukkan jati dirinya sebagai mantan atlet sejati. Pagi itu, matahari Seoul bersinar terang, suara gemuruh penonton memenuhi arena. Hari itu seharusnya hanya sesi latihan terbuka bagi para atlet nasional. Tapi rumor cepat menyebar seorang tukang bersih. Indonesia berani menantang perenang nasional Korea. Para wartawan, pelatih, dan atlet dari berbagai negara datang penasaran. Beberapa bahkan menertawakan kabar itu.
Tukang bersih mau lawan juara nasional. Ini pasti lelucon. Kasihan orang Indonesia itu, dia bakal dipermalukan habis-habisan. Namun di antara bisik-bisik ejekan itu, Reno berdiri tenang di pinggir kolam. Ia mengenakan celana renang hitam, sederhana yang diberikan oleh seorang petugas yang iba padanya. Wajahnya terlihat tenang, tak ada marah, tak ada dendam, hanya tatapan teduh yang menatap ke permukaan air yang berkilau. Di sisi lain, Min Seo berdiri dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian renang tim nasional. Rambutnya diikat rapi, wajahnya dipenuhi kesombongan. Ia tersenyum ke arah para penonton. Hari ini aku akan ajari dia cara menghormati atlet sejati, katanya lantang sambil menunjuk Reno. Sorakan terdengar. Beberapa orang menyoraki Reno, ada juga yang bersorak untuk Min Seo. Tapi Reno hanya menunduk, lalu melangkah ke tepi kolam. Pelatih utama yang menjadi wasit berdiri di tengah. Baik, satu lintasan untuk Min Seo. Satu lintasan untuk Reno, gaya bebas, jarak 100 meter. Siapa yang mencapai garis akhir duluan, dialah pemenangnya. Reno hanya mengangguk kecil. Ia menunduk dan menyentuh air. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan kolam, ia memejamkan mata. Dalam sekejap, kenangan masa lalu melintas cepat. Podium kehormatan. Bendera merah putih berkibar. Lagu Indonesia Raya bergema, dan suaranya sendiri saat menangis di atas podium. Air ini, dulu sahabatku, bisiknya pelan. Hari ini, aku kembali bukan untuk menang, tapi untuk membungkam kesombongan. Peluit tanda siap berbunyi. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Bersiap, siap, mulai. Suara peluit melengking. Dalam sekejap, dua tubuh melesat ke dalam air. Cipratan tinggi menandakan awal perlombaan. Min Seo memulai dengan cepat seperti panah yang meluncur, meninggalkan buih air di belakangnya. Ia yakin kemenangan sudah di tangan. Tapi beberapa detik kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Reno yang tadinya tampak santai, tiba-tiba melesat lebih cepat. Gerakannya lembut, tapi sangat efisien. Tangannya memecah air dengan sempurna. Kakinya menendang tanpa suara. Dan tubuhnya meluncur seperti ikan yang sudah terbiasa hidup di air sejak lahir. Siapa dia? Lihat itu. Dia melaju cepat sekali. Itu bukan gaya renang amatir. Sorakan penonton berubah dari tawa menjadi keterkejutan. Pelatih Korea berdiri dari kursinya. Wajah Min Seo mulai tegang, ia memaksa lebih cepat. Tapi Reno sudah unggul jauh di depan. Setiap gerakannya begitu bersih, tanpa buih berlebihan, tanpa gerakan sia-sia. Seolah air itu tunduk padanya. Satu kali balik arah, dua kali tarikan napas, dan sebelum siapapun sempat sadar, Reno sudah menyentuh dinding akhir lintasan. Dia menang. Suasana mendadak hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya suara tetesan air dari ujung kolam. Reno berdiri pelan, menatap Min Seo yang masih berenang keras. Baru saja menyentuh dinding dengan wajah terengah-engah. Ia menoleh ke arah penonton yang menatapnya tak percaya. Min Seo terdiam di dalam air, matanya membulat, napasnya tersengal. Tidak mungkin, aku kalah. Reno berjalan keluar dari kolam, mengambil handuk lusuhnya, lalu mengeringkan wajah dengan tenang. Ia tidak tersenyum, tidak menatap siapapun dengan sombong. Ia hanya menatap Min Seo dengan mata lembut. Saya tidak ingin mengalahkan siapapun, Nona, katanya pelan. Saya hanya ingin Anda tahu. Jangan pernah menghina orang sebelum Anda tahu siapa mereka sebenarnya. Kalimat itu bergema di seluruh arena. Beberapa penonton menunduk, malu. Pelatih-pelatih yang tadi menertawakannya kini terdiam. Bahkan wartawan yang siap mereka momen penghinaan, kini justru menangkap pemandangan luar biasa seorang tukang bersih sederhana. Berdiri gagah sebagai pemenang sejati, Min Seo perlahan naik dari air. Wajahnya menunduk. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Reno menunduk sopan, lalu berjalan keluar arena tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di lantai. Seolah air pun mengiringinya pergi memberi hormat kepada pemilik sejatinya. Hari itu, bukan hanya seorang perenang yang kalah, tapi juga kesombongan dan rasa meremehkan yang akhirnya tenggelam di dasar kolam renang itu. Arena kolam renang masih sunyi setelah kejadian memalukan pagi itu. Air di kolam beriak pelan, seolah ikut menyimpan cerita yang tak terduga. Semua orang masih terdiam seakan belum bisa percaya bahwa seorang tukang bersih Indonesia mampu menaklukkan perenang nasional Korea di depan ratusan penonton. Min Seo duduk di tepi kolam, wajahnya tertunduk. Di sekitarnya, rekan-rekannya yang tadi menertawakan Reno kini hanya saling berpandangan tanpa suara. Pelatih utama datang menghampiri, menatap kolam kosong itu dengan tatapan bingung. Siapa sebenarnya orang itu? Gumamnya pelan. Gerakannya terlalu sempurna untuk seorang amatir.
salah satu staf yang bekerja di arena itu. Seorang pria tua yang juga petugas kebersihan mendekat perlahan. Aku kenal dia, katanya lirih. Semua mata menoleh. Dia bukan orang sembarangan. Pelatih mendekat. Apa maksudmu? Pria tua itu menarik napas panjang. Namanya Reno, dulu dia perenang nasional dari Indonesia. Aku pernah lihat dia bertanding di Asian Championship beberapa tahun lalu. Dia waktu itu masih muda, tapi sudah terkenal cepatnya luar biasa. Suara bisik-bisik langsung terdengar di antara mereka. Mantan atlet nasional, serius. Tapi kenapa dia kerja jadi tukang bersih di sini? Pria tua itu menatap ke arah pintu keluar, tempat Reno tadi berjalan pergi. Karena hidup gak selalu seindah masa kejayaan, nak. Sementara itu, di luar arena, Reno duduk di bangku taman kecil di belakang gedung. Ia menatap tangan kasarnya yang mulai bergetar, lalu mengusap wajahnya perlahan. Matanya menerawang jauh, ke masa-masa yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Dalam pikirannya, potongan kenangan mulai berputar seperti film lama. Ia melihat dirinya bertahun-tahun lalu mengenakan jaket merah putih. Berdiri di atas podium dengan mata berkaca-kaca. Bendera Indonesia berkibar tinggi, lagu kebangsaan berkumandang, dan semua orang bersorak memanggil namanya. Reno, Reno, juara Asia Tenggara. Tapi masa kejayaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, dalam latihan menjelang turnamen besar, ia mengalami kecelakaan, bahunya terkilir parah. Membuat kariernya terhenti mendadak. Sponsor pergi, kontrak dilepas, dan perlahan semua orang melupakannya. Ia mencoba bertahan, tapi tekanan hidup dan kebutuhan keluarga memaksanya meninggalkan dunia renang. Aku harus kerja, Bu, meski bukan di air lagi. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebelum berangkat menjadi TKI ke Korea. Reno menatap langit biru di atasnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma kolam renang yang masih terasa di kulitnya. Ia tersenyum kecil. Ternyata air belum benar-benar melupakanku, bisiknya. Tapi mungkin aku yang dulu terlalu lama menjauh darinya. Langkah kaki terdengar mendekat. Ketika Reno menoleh, ia melihat pelatih utama Korea berdiri di belakangnya bersama dua orang staf. Wajah pelatih itu kini bukan lagi sombong, tapi penuh rasa hormat. Reno, benar begitu namamu? Iya, Pak, jawab Reno sopan. Kau, dulu perenang nasional dari Indonesia, bukan? Reno terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Iya, Pak, tapi itu sudah lama. Sekarang saya cuma tukang bersih di sini. Hidup berubah, dan saya terima itu. Pelatih menarik napas panjang. Kau tahu, semua orang di dalam sana kaget. Mereka tak menyangka seorang pembersih kolam bisa berenang seindah itu. Teknikmu masih seperti juara. Saya tidak mencari pengakuan, Pak, kata Reno tenang. Saya hanya ingin ajarkan sedikit pelajaran, bahwa tak ada yang layak dihina hanya karena seragamnya berbeda. Pelatih menunduk, kagum. Kau punya hati seorang juara sejati, Reno. Reno tersenyum kecil, lalu bangkit berdiri. Saya hanya ingin hidup tenang, Pak. Kadang, kemenangan terbaik bukan di podium, tapi saat kita bisa menahan diri dari membalas hinaan dengan kebencian. Pelatih menatapnya lama, lalu mengangguk hormat. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Namun Reno menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak. Biarkan mereka tahu lewat hati mereka sendiri. Biar air yang berbicara. Sementara itu di arena, Min Seo masih duduk diam. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Dalam benaknya terus terulang momen ketika Reno menatapnya dengan tenang di akhir perlombaan. Tatapan itu bukan tatapan orang yang membenci, tapi tatapan seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menggigit bibir, air matanya menetes perlahan. Aku sudah menghina orang sebaik itu, katanya lirih, dan dia bahkan tidak marah. Di tangannya, ia memegang papan renang kecil milik Reno yang tadi tertinggal. Ia menatap benda itu, lalu menunduk, berbisik pelan. Aku akan cari dia, dan minta maaf. Hari itu, semua orang tahu satu hal, bahwa Reno bukan tukang bersih biasa. Ia adalah lambang dari kerendahan hati, dan pengingat bahwa seorang juara sejati tak butuh podium untuk menunjukkan siapa dirinya. Malam menurunkan keheningan di seluruh kompleks arena renang. Lampu-lampu besar di tribun sudah dimatikan. Hanya tersisa cahaya lembut dari lampu darurat yang memantul di permukaan air. Suara jangkrik samar terdengar di kejauhan. Di saat semua orang sudah pulang, satu sosok masih berada di sana, Reno. Ia berjalan pelan di sisi kolam, membawa ember kecil dan kain pel. Tapi malam itu, bukan untuk bekerja, ada sesuatu di matanya. Tekad yang lama tertidur, kini menyala kembali. Reno meletakkan ember di sudut ruangan, lalu duduk di tepi kolam. Ia menatap air yang tenang, dan pantulan wajahnya di permukaannya. Kita ketemu lagi, sahabat lama, ucapnya pelan.
Sudah lama aku gak menyelam dengan hati. Bukan karena pekerjaan, tapi karena cinta. Ia berdiri, lalu perlahan melepaskan seragam kerjanya, menyisakan celana renang hitam lusuh yang selalu ia simpan. Satu-satunya peninggalan dari masa lalunya sebagai atlet. Bekas luka di bahunya masih terlihat samar. Luka yang dulu mengakhiri karirnya, kini jadi saksi perjalanan hidupnya. Reno menghela napas panjang, lalu berdiri di tepi kolam. Tangannya menyentuh dada, seperti sedang berdoa. Tuhan, aku gak minta kemenangan. Aku cuma ingin kembali mengenal diriku yang dulu, yang pernah percaya pada air, bukan pada penghinaan. Lalu ia menyelam. Cipratan kecil terdengar lembut, tanpa suara keras. Tubuh Reno meluncur di dalam air dengan gerakan sempurna, nyaris tanpa buih. Ia bergerak seperti bayangan, seperti ikan yang menyatu dengan airnya sendiri. Cahaya lampu darurat menembus air, memantulkan siluet tubuhnya yang berenang dengan ritme teratur, indah, dan menenangkan. Reno berenang bolak-balik tanpa jeda. Setiap tarikan napasnya terasa seperti langkah penyucian diri. Di setiap lintasan, ia mengingat masa lalunya sorakan penonton. Wajah ibunya yang menangis bangga, dan suara pelatih lamanya yang berkata, Reno, renang bukan soal cepat, tapi soal bagaimana kau berdamai dengan air. Ia tersenyum dalam air. Kini ia mengerti maksud kata-kata itu. Di atas tribun, tanpa ia sadari, seseorang sedang memperhatikannya diam-diam. Min Seo. Gadis itu datang malam-malam karena tak bisa tidur. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia ingin meminta maaf, tapi tak tahu bagaimana. Namun saat ia melihat Reno berenang sendirian di tengah gelap malam, tubuhnya seolah membeku. Dia, latihan di malam hari, bukan untuk pamer, tapi seperti sedang berbicara dengan air. Min Seo menatap lama, air mata menetes di pipinya. Setiap gerakan Reno tampak seperti doa sunyi, tulus, dan tanpa ambisi. Ketika Reno akhirnya berhenti, ia naik perlahan ke tepi kolam. Nafasnya teratur, matanya menatap air dengan lembut. Kau masih menerima aku, bisiknya pelan. Meskipun aku sempat meninggalkanmu. Ia duduk di tepi kolam, menatap langit-langit gelap yang memantulkan bayangan air bergetar di atasnya. Dalam keheningan itu, Reno tersenyum kecil, dan berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin inilah kemenangan sejati, saat kita bisa berdamai dengan masa lalu. Min Seo menutup mulutnya, menahan tangis. Dia bukan cuma pemenang di kolam, ucapnya lirih. Dia pemenang dalam hidup. Reno bangkit, mengambil kain dan mengeringkan tubuhnya. Sebelum pergi, ia sempat menatap sekali lagi ke arah kolam dan berbisik, terima kasih, air. Kau ajarkan aku bahwa ketenangan bisa mengalahkan kesombongan. Saat langkahnya menghilang di ujung lorong, Min Seo masih berdiri diam. Hatinya bergetar hebat bukan karena kekalahan, tapi karena rasa malu dan kagum yang bercampur jadi satu. Malam itu, arena kolam renang menjadi saksi. Seorang TKI sederhana kembali menemukan jati dirinya sebagai atlet sejati. Bukan di podium, tapi di kesunyian. Di antara pantulan air dan cahaya remang yang membisikkan kebenaran. Dan mulai malam itu, Min Seo tahu, rasa hormat sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari medali. Pagi itu, udara di arena renang nasional Korea terasa berbeda. Langit cerah, matahari menyinari permukaan air yang berkilau seperti kaca biru. Penonton mulai memenuhi tribun. Suara musik dan pengeras suara terdengar di seluruh arena. Hari itu adalah final kejuaraan renang nasional. Dan di antara deretan atlet profesional yang bersiap di tepi kolam, ada satu sosok asing yang membuat banyak orang berbisik-bisik. Siapa itu? Kok dia bukan atlet resmi? Dia cuma petugas kebersihan. Bukan? Ya, sosok itu adalah Reno. Pagi ini, ia berdiri sejajar dengan atlet-atlet profesional. Tubuhnya sederhana, kulitnya sedikit lebih gelap karena kerja lapangan. Tapi matanya tenang, sangat tenang. Tatapan yang sama seperti seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Di sisi lain kolam, Min Seo memandangi Reno dengan wajah penuh rasa bersalah. Semalam ia menyaksikan sendiri bagaimana Reno berlatih dalam sunyi bukan untuk membuktikan, tapi untuk menebus harga diri yang ia injak. Namun sekarang, Reno berdiri di tempat yang sama dengannya. Bukan lagi sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai penantang resmi. Aku tak percaya dia benar-benar menerima tantanganku. Gumam Min Seo pelan. Dia benar-benar ingin membuktikan sesuatu. Suara peluit tanda siap mulai terdengar. Para peserta, termasuk Min Seo dan Reno, berdiri di blok start. Reno menarik napas panjang, menutup matanya sejenak. Dalam benaknya, ia melihat wajah ibunya, pelatih lamanya, dan dirinya yang dulu pernah gagal. Kali ini, bukan untuk menang, tapi untuk menghormati diriku sendiri. On your mark. Semua atlet bersiap. Go!
Cipratan air serentak memecah keheningan. Tubuh-tubuh meluncur cepat di bawah permukaan air. Suara sorakan penonton menggema, riuh rendah. Tapi dari semua peserta, hanya satu yang terlihat paling tenang, Reno. Gerakannya halus, ritmenya sempurna, seperti tarian yang diatur oleh air itu sendiri. Tidak terburu-buru, tapi efisien. Di lintasan sampingnya, Min Seo mulai kehilangan fokus. Ia melihat Reno di ujung matanya, pria yang dulu ia hina. Kini meluncur sejajar, bahkan mulai memimpin. Sorakan mulai berubah. Dari yang awalnya meremehkan, menjadi terkejut. Itu petugas kebersihan, kan? Bagaimana dia bisa secepat itu? Lihat gayanya, itu gaya atlet profesional. Min Seo menggertakkan gigi, mencoba mempercepat gerakannya, tapi entah kenapa, semakin keras ia mencoba, semakin tak stabil ritmenya. Sementara Reno tetap tenang. Ia menyatu dengan air, seolah setiap gelombang mendukung langkahnya. Ketika mereka mencapai dinding akhir, suara sirena tanda finish terdengar. Reno mengangkat kepala dan semua orang terpaku. Reno finish pertama. Beberapa detik kemudian, Min Seo menyusul di posisi kedua, terengah-engah. Menatap Reno yang diam berdiri di tepi kolam. Menunduk dengan wajah basah air, bukan air kolam, tapi air mata haru. Penonton terdiam sesaat, lalu, sorakan membahana di seluruh arena. Reno, Reno, petugas kebersihan itu menang. Luar biasa. Kamera televisi menyorot wajah Reno, presenter di pinggir kolam sampai kehilangan kata. Saudara-saudara, ini kejutan besar. Pria yang bekerja sebagai pembersih kolam ternyata adalah mantan atlet renang Indonesia yang pernah menjadi juara Asia Tenggara. Nama aslinya, Reno Mahendra. Min Seo tertegun. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya sendiri. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Semua ucapannya dulu terpantul kembali di benaknya. Hai tukang bersih, kerja yang benar. Kamu cuma pekerja, bukan atlet. Aku tantang kamu. Kalau bisa kalahkan aku, baru aku maafkan. Dan sekarang, dialah yang kalah. Bukan hanya di kolam, tapi di hati. Reno naik ke podium sederhana, tapi ia tidak tampak sombong. Ia hanya menatap ke arah tribun, tersenyum kecil, lalu menunduk. Terima kasih atas kesempatan ini, katanya pelan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seseorang yang mencintai air dan mencoba menghormati pekerjaanku. Kata-kata itu membuat seluruh arena hening. Beberapa orang meneteskan air mata, termasuk juri dan pelatih yang dulu mengenalnya. Min Seo berjalan perlahan mendekati Reno di tepi kolam. Wajahnya basah oleh air mata, tangannya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam dan berbisik, Reno, aku minta maaf. Aku malu. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Reno menatapnya tenang dan hanya menjawab, tak apa. Aku juga dulu sombong pada hidup dan hidup menegurku. Sekarang giliranku belajar memaafkan. Min Seo menunduk lebih dalam. Suaranya parau. Aku kalah, bukan karena renang, tapi karena hatiku lebih kotor dari kolam yang dulu kamu bersihkan. Reno hanya tersenyum. Tidak ada hati yang kotor, kalau berani meminta maaf. Sorakan kembali terdengar, tapi kali ini bukan untuk kemenangan, melainkan untuk kerendahan hati. Hari setelah pertandingan itu, berita tentang TKI Indonesia yang mengalahkan atlet nasional Korea menyebar ke seluruh media. Nama Reno Mahendra menjadi perbincangan di mana-mana. Wajahnya terpampang di layar televisi, portal berita, dan media sosial. Namun di balik sorotan itu, Reno tetap tenang. Ia tidak mencari pujian, hanya ketenangan hati. Pagi itu, ia kembali ke tempat kerjanya seperti biasa. Seragam kebersihan masih ia kenakan, dan tangan kasarnya kembali menggenggam pel dan ember. Para karyawan menatapnya dengan kagum, tapi Reno hanya tersenyum dan berkata pelan, aku masih bekerja di sini. Tugasku belum selesai. Sementara itu, Min Seo duduk sendirian di ruang pelatihannya. Di meja depannya, terdapat secari koran dengan foto Reno sedang memegang medali. Tulisan di bawahnya membuat hatinya terasa perih. Reno Mahendra, mantan atlet renang nasional Indonesia yang pernah menjadi juara Asia Tenggara ke 2015 menghilang setelah kecelakaan di arena final. Kini bekerja sebagai petugas kebersihan di Korea. Min Seo menatap kosong. Tangannya gemetar saat membaca lebih dalam. Di artikel itu tertulis kisah masa lalu Reno. Beberapa tahun lalu, Reno adalah kebanggaan Indonesia. Ia memenangkan banyak lomba, bahkan pernah mengalahkan atlet Jepang dan China dalam kejuaraan Asia. Namun di final terakhirnya, saat hendak membawa pulang emas untuk negaranya, ia mengalami cedera bahu parah akibat tabrakan di dalam kolam. Cedera itu membuatnya kehilangan karier. Sponsor meninggalkannya, pelatihnya sakit dan meninggal tak lama kemudian, dan ibunya di kampung jatuh sakit karena beban pikiran.
Untuk bertahan hidup dan mengirim uang ke kampung, Reno memutuskan merantau ke Korea bukan sebagai atlet, tapi sebagai pekerja kebersihan. Dan di sanalah takdir mempertemukannya dengan Min Seo. Air mata Min Seo jatuh tanpa bisa ia tahan. Jadi itu alasannya, gumamnya lirih. Dia bukan orang gagal, dia hanya mencoba bertahan. Hatinya bergetar hebat. Semua penghinaan yang ia lontarkan dulu terasa seperti pisau yang menancap balik ke dirinya sendiri. Sore harinya, ia mencari Reno di area kolam renang. Reno sedang duduk di tepi kolam, membersihkan lantai seperti biasanya. Ia tersenyum kecil ketika melihat Min Seo datang, seolah tak ada luka di hatinya. "Kau datang lagi?" tanya Reno lembut. "Iya," jawab Min Seo pelan. "Aku baru tahu siapa kamu sebenarnya." "Aku tidak siapa-siapa, Min Seo," jawab Reno. "Dulu iya, tapi sekarang aku cuma Reno yang berusaha hidup dengan jujur." Min Seo menunduk. "Kamu tahu, selama ini aku merasa paling hebat. Aku pikir kalau aku juara, aku berharga. Tapi kamu membuktikan kalau nilai manusia bukan dari medali, tapi dari cara dia berdiri setelah jatuh." Reno menatap air di kolam, lalu berkata dengan suara tenang, "Air selalu memberi pelajaran. Semakin kau lawan, semakin ia melawan. Tapi kalau kau menyatu dengannya, ia akan membawamu ke tujuan." Kata-kata itu membuat Min Seo menitikkan air mata lagi. Ia berjalan mendekat, lalu menunduk dalam-dalam. "Reno, aku minta maaf. Aku sudah terlalu sombong. Aku hina kamu. Tanpa tahu siapa kamu sebenarnya." Reno hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu menyesal. Karena kalau bukan karena kata-kata kamu waktu itu, aku mungkin tidak akan kembali ke kolam ini lagi." Min Seo menatapnya tak percaya. "Kamu tidak marah? Aku sudah lama belajar." "Min Seo, kadang hinaan orang justru adalah pintu menuju kebangkitan." Suasana hening sejenak. Hanya suara gemericik air yang menemani percakapan mereka. Kemudian Min Seo berkata pelan, "Aku ingin kamu menjadi pelatihku. Aku ingin belajar lagi. Bukan soal menang, tapi tentang rendah hati." Reno terdiam lama, menatap air yang bergetar halus. Akhirnya ia tersenyum. "Kalau kamu mau belajar dengan hati, aku bersedia. Tapi syaratnya satu." "Apa itu?" "Jangan pernah lagi menghina siapapun yang berada di bawahmu. Karena kadang, mereka yang di bawah justru lebih tinggi di mata Tuhan." Min Seo mengangguk sambil menangis. Hari itu, di bawah cahaya senja yang memantul di permukaan kolam, dua manusia yang dulu saling merendahkan kini berdiri sejajar. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru dan murid dalam pelajaran hidup. Beberapa hari kemudian, media mulai memberitakan kisah mereka sebagai kisah TKI perenang dan atlet Korea yang belajar rendah hati. Namun Reno tetap memilih diam. Baginya, kemenangan sejati bukan saat semua orang memujinya, tapi saat ia bisa memaafkan dan membuat orang lain belajar dari luka yang sama. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari pertandingan itu. Namun nama Reno Mahendra, si TKI pembersih kolam yang mengalahkan atlet Korea, terus bergema di seluruh dunia. Media internasional mulai meliput kisahnya. Judul-judul berita muncul di berbagai bahasa. "The Janitor Who Became a Champion." Kisah TKI yang mengajarkan dunia tentang rendah hati. "From Cleaner to Champion, the Man Who Swam Through Life's Hardship." Video rekaman perlombaan Reno viral di media sosial. Jutaan orang menonton, meneteskan air mata, dan menuliskan komentar penuh kagum. Semua tersentuh oleh perjuangan seorang pria sederhana yang tak pernah melupakan siapa dirinya. Di Indonesia, berita itu membuat banyak orang terkejut, terutama pelatih lamanya yang dulu mengira Reno telah berhenti selamanya. Pemerintah pun turun tangan. Sebuah surat resmi dikirim ke Korea, mengundang Reno untuk pulang dan menerima penghargaan sebagai atlet inspiratif nasional. Ketika kabar itu sampai ke tangan Reno, ia terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Aku pulang," katanya pelan, seperti tak percaya. "Sudah lama aku tidak mendengar kata itu." Min Seo yang berada di sampingnya tersenyum lembut. "Kamu pantas menerimanya, Reno. Dunia butuh tahu kalau kerja keras dan hati yang tulus selalu menemukan jalannya." Reno menunduk, lalu menghela napas. "Aku hanya takut, semua ini membuatku lupa dari mana aku berasal." Min Seo menatapnya dengan hangat. "Tidak akan, karena aku tahu, hatimu lebih dalam dari kolam manapun." Beberapa hari kemudian, Reno terbang pulang ke Indonesia. Pesawat yang ditumpanginya disambut oleh lautan manusia di bandara wartawan, mantan rekan atlet, dan masyarakat yang membawa bendera merah putih. Suasana begitu haru. Ketika Reno keluar dari pintu kedatangan dengan seragam kerjanya yang sederhana, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menahan air mata. "Aku tidak menyangka
Orang sepertiku masih diingat, ucapnya dengan suara bergetar. Sore itu, Reno dibawa ke acara penghargaan nasional. Di hadapan ratusan undangan dan pejabat negara, ia diberi medali kehormatan sebagai simbol keteguhan hati. Namun yang membuat semua orang menangis bukanlah medali itu, melainkan kata-kata yang ia ucapkan di podium. Reno berdiri dengan suara lembut tapi tegas. Dulu aku pikir, menjadi juara berarti harus menang di kolam. Tapi ternyata, juara sejati adalah mereka yang tetap berenang. Meski hidup mencoba menenggelamkannya, aku hanyalah pekerja kebersihan di negeri orang. Tapi justru di sana, aku belajar arti kebersihan hati. Karena kebersihan sejati bukan pada kolam, tapi pada cara kita memperlakukan orang lain. Kepada semua yang pernah menghina, terima kasih. Karena tanpa hinaan itu, aku tidak akan menemukan diriku kembali. Suasana ruangan hening, bahkan para pejabat menunduk haru. Air mata banyak yang jatuh tanpa bisa ditahan. Tepuk tangan menggema lama sekali bukan karena gelar, tapi karena kebenaran kata-kata seorang TKI yang sederhana. Malamnya, Reno duduk di teras rumah lamanya di kampung. Udara desa yang lembut menyapa wajahnya. Ia memandang bintang-bintang di langit dan tersenyum. Bu, aku sudah pulang, bukan sebagai juara, tapi sebagai anakmu yang dulu kamu ajarkan untuk tidak menyerah. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut ibunya menjawab, "Nak, kamu memang juara dari dulu. Bukan karena medali, tapi karena kamu tidak pernah berhenti berenang dalam hidup." Reno meneteskan air mata bahagia. Ia tahu, perjuangannya telah sampai di tempat yang seharusnya bukan di podium dunia, tapi di pelukan ibu dan di hati orang-orang yang kini belajar darinya. Di Korea, Min Seo menatap layar televisi yang menyiarkan acara itu. Wajahnya tersenyum sambil meneteskan air mata. "Terima kasih, Reno. Karena kamu, aku belajar arti rendah hati." Ia lalu menatap kolam renang tempat mereka dulu bertemu. "Dan mulai hari ini, setiap aku berenang, aku akan selalu mengingatmu." Malam semakin larut, suara jangkrik, desir angin, dan pantulan air di kolam rumah Reno menjadi saksi satu hal yang pasti. Kadang, orang yang paling hina di mata dunia, justru yang paling tinggi di mata Tuhan. Beberapa bulan setelah Reno menerima penghargaan di Indonesia, kehidupannya kembali sederhana seperti dulu. Ia menolak semua tawaran untuk jadi selebriti atau bintang iklan. Setiap kali ditanya kenapa, ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak ingin terkenal, aku hanya ingin bermanfaat." Reno kini menjadi pelatih renang anak-anak desa. Mengajar mereka bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang kejujuran, kerja keras, dan rendah hati. Anak-anak memanggilnya dengan panggilan yang sederhana namun penuh hormat. Guru Reno. Di setiap latihan, ia selalu berkata kepada murid-muridnya, "Jangan berenang untuk menang, berenanglah untuk mengenal dirimu." Karena air tidak butuh juara, ia hanya butuh hati yang tenang. Suatu sore, ketika Reno sedang mengajar, datang sebuah mobil hitam berhenti di depan kolam renang kecil itu. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita berambut panjang, berwajah lembut namun matanya terlihat menahan haru. Dialah Min Seo. Ia datang jauh-jauh dari Korea, bukan untuk bertanding, tapi untuk menebus sesuatu yang tertinggal penyesalan. Reno menatapnya dari kejauhan, terkejut tapi tetap tersenyum. "Kau datang juga, Min Seo?" "Aku janji akan datang, untuk mengucapkan sesuatu yang belum sempat kukatakan." Min Seo berjalan mendekat, matanya berkaca-kaca. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kecil berisi medali emas yang dulu ia menangkan di turnamen Korea. Ia menatap Reno dan berkata lirih, "Dulu aku sombong dengan medali ini. Aku pikir ini lambang kejayaan, tapi sejak bertemu kamu, aku sadar, medali ini tidak berarti apa-apa tanpa hati yang bersih." Ia lalu meletakkan medali itu di tangan Reno. "Aku ingin kamu menyimpannya, karena bagiku, kamulah juara sebenarnya." Reno terdiam lama. Ia menatap medali itu, lalu menatap Min Seo dengan mata bergetar. "Kau tidak perlu melakukan ini, Min Seo. Aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu datang." Min Seo meneteskan air mata. "Aku tahu, tapi aku ingin memaafkan diriku juga, Reno, dan hanya kamu yang bisa membuatku merasa layak lagi untuk memulai dari awal." Reno tersenyum hangat. Ia mengambil medali itu, lalu menggenggam tangan Min Seo. "Kalau begitu, mulai hari ini, kita sama-sama belajar. Bukan untuk jadi juara, tapi untuk jadi manusia yang lebih baik." Beberapa hari kemudian, Min Seo memutuskan untuk tinggal sementara di Indonesia. Ia membantu Reno melatih anak-anak desa, mengajari teknik renang dan disiplin. Anak-anak mencintai mereka berdua karena keduanya bukan mengajarkan kebanggaan, tapi keikhlasan. Setiap pagi,
Reno dan Min Seo berjalan ke kolam sambil membawa pel dan ember. Meski kini mereka dihormati, mereka tetap membersihkan kolam bersama sebelum mengajar. Bagi mereka, itu bukan pekerjaan rendahan tapi pengingat agar hati mereka tidak kotor oleh kesombongan. Suatu sore yang indah, setelah latihan selesai, Reno duduk di tepi kolam, menatap matahari yang mulai turun di ufuk barat. Air kolam memantulkan warna jingga yang lembut. Min Seo duduk di sebelahnya, menatap langit dengan senyum damai. Reno, ucap Min Seo perlahan. Aku masih ingat kata-kata kamu waktu pertama kali aku hina kamu. Yang mana? Kamu bilang, maafkan saya. Dan itu membuat aku marah. Tapi sekarang aku tahu, kata maaf itu justru membuktikan kalau kamu jauh lebih kuat dariku. Reno tersenyum, menatap langit. Tidak ada yang lemah karena meminta maaf. Min Seo, justru yang berani memaafkan, adalah yang paling kuat. Suasana hening. Angin sore berhembus lembut. Suara tawa anak-anak di kejauhan perlahan mereda, digantikan oleh suara air yang beriak tenang. Min Seo menatap Reno lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Reno, aku datang ke sini bukan hanya untuk menebus rasa bersalah." "Lalu untuk apa?" tanya Reno. "Untuk belajar mencintai hidup, dari seseorang yang tak pernah berhenti berenang, bahkan saat hidupnya tenggelam." Reno menunduk, tersenyum tanpa menjawab. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya keemasan di permukaan air, seolah menutup kisah dua jiwa yang telah menemukan kedamaian. Malam itu, Reno menulis satu kalimat di buku kecilnya, buku yang dulu selalu ia bawa saat bekerja di Korea. "Dulu aku berenang untuk melarikan diri dari hidup, sekarang aku berenang untuk bersyukur atas hidup."